Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa Radar Banyuwangi TV. Jumpa lagi dengan saya, Saifuddin Mahmud, sebagai host pada malam hari ini. Selama setengah jam ke depan, kami akan berbincang santai dengan pejabat penting di Banyuwangi yang tentunya sudah tidak asing lagi. Kami dari Sanggar Genjah Arum, Desa Kemiren, akan berbincang santai dengan tamu istimewa kita pada malam hari ini, yang pemirsa nanti akan lebih banyak tentang tamu kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Kapolresta Banyuwangi, Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Rofik Repto Himawan, SIK SHMH. Assalamualaikum, Bapak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Said. Kabarnya gimana kemudian? Alhamdulillah. Sehat walafiat nggih. Sehat, alhamdulillah. Penuh limpahan nikmat dari Allah Amin Subhanahu wa ya Ta'ala. robbal alamin. Nggih. Kita akan berbincang dengan Pak Kapolres. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Pak Rofik, saya biasa memanggilnya Gus Rofik, karena Pak Kapolres kita ini terkenal sangat religi, dalil-dalilnya sangat luar biasa dan menyentuh hati. Pak Rofik itu mulai berdinas di kota tercinta kita Banyuwangi mulai awal Januari 2026, sehingga kalau kita hitung Januari, Februari, Maret, hampir 4 bulan lebih. Selama menjabat, beliau ini latar belakangnya kalau kita lihat banyak di reserse, Komandan ya. Jadi penanganan dinas pertama di Kalimantan Timur, terus Malang Melintang, banyak di Dinwaya Reserse ya, hampir di kota Jawa Timur, termasuk di Malang, termasuk di Blitar ya, dan di Kediri, Lamongan sebagai Kasat Serse. Berikutnya juga pernah menjabat Kapolres di Pasuruan, Kapolresta Mojokerto, dan terakhir juga di Reskrim Polda Jatim. Sehingga kalau boleh saya bilang, Pak Kapolres Rofik ini backgroundnya memang benar-benar reserse. Nah, selama menjabat di Banyuwangi, bagaimana Pak Rofik begitu menginjakkan kaki di bumi Belambangan? Kesan pesannya gimana, Pak Rofik? Ini Mas Said, ketika mendapatkan kesempatan untuk berdinas di sini, yang pertama kali saya baca adalah sejarah bumi Belambangan. Sejarah bumi Belambangan. Ya, sejarahnya bumi Belambangan. Jadi ada satu buku menarik yang ditulis oleh Karl Marx gitu. Itu buku tulisan lama di abad ke-18. Itu bahkan Karl Marx sendiri itu dalam tulisan di buku Das Kapital itu juga menyebutkan wilayah di ujung timur Pulau Jawa ini menjadi salah satu sentral produksi hasil bumi yang kemudian sudah dikenal sampai di benua seberang ya, di Eropa. Sahamnya melantai di sana, luar biasa di sini, dengan beraneka ragam budaya, karakter masyarakat yang saya yakin memang filosofi kehidupan kalau matahari menyingsing dari timur itu, ini kita yang dapat sinar pertama di Pulau Jawa. Ini memang luar biasa tempat ini. Sesuai julukannya The Sunrise. The Sunrise of Java. Jadi selama 4 bulan sudah bisa merasakan udara sejuk di Banyuwangi kemudian. Alhamdulillah Mas Saib. Jadi 4 bulan ini saya sudah keliling-keliling, saya coba lihat lautnya, saya coba lihat dataran rendah untuk persawahannya, saya lihat juga dataran tinggi sampai di titik puncak Ijennya. Alhamdulillah. Betul. Jadi saya masih ingat begitu menjabat di Banyuwangi langsung mendeklarasikan 10 program skala prioritas. Salah satunya adalah soliditas internal hingga kesejahteraan anggota, dan ini kan mulai dijalankan. Saya lihat perkembangan selama bertugas juga cukup bagus. Nah, pemirsa, Pak Kapolres ini baru saja meluncing sebuah program, yakni Sambang Polsek sambil naik Vespa. Jadi kemarin memang yang disidak pertama adalah Polsek Licin dan Polsek Glaga. Nah, ini program ini arahnya kemana kemudian nanti kira-kira? Ya, yang saya coba bingkai, memahami wilayah, terutama satuan-satuan kerja sampai di titik paling bawah dalam ini Polsek, kemudian membawai Babin Kamtibmas di tiap-tiap desa. Saya mencoba membuat
irama Nggih. baru gitu Mas Saif, Iya. karena ada 2 hal. Yang Nggih. pertama sambil mengenang zaman Iya. waktu dulu saya sekolah SMA itu naiknya Mhm. motornya Vespa, Mas. Oh, Vespa ya di Waktu saya ya. SMA itu naiknya Mhm. Vespa. Terus kemudian yang kedua, eee, budaya feodalisme, Mhm mhm. kemudian hadir harus dengan protokoler, itu Oh, yang saya siap siap. hindari. Iya Jadi iya. polsek sendiri juga nggak Cari tahu kalau saya ya, mau ke sidak lah, ya inspeksi mau mendadak. ke polsek mana Iya ya iya nggak ada yang iya tahu. Jadi ya seketika, "Oke kita ke polsek mana?" Gitu iya. langsung kita Mhm. berangkat kita. Gitu Mas Saif. Ya, akan terus berkelanjutan kemudian Terus ini terus sidak terus ya. sampai Iya di iya 26 titik iya polsek yang ada di iya. wilayah Banyuwangi. Oke, nanti berarti kan ada temuan-temuan di sana, misalnya untuk menjaga kebersihan, toiletnya kurang ini, kurang itu. Nanti Iya bisa iya iya iya. studi tiru, di sini toiletnya sangat sehat dan bisa ditiru nanti. Iya Mas Saif, nggih. Nah, yang terakhir kemarin juga ada apel besar, Iya, Sabuk Kamtibmas yang nggih, melibatkan beberapa elemen, ada driver online, ada Senkom, ada security dan sebagainya. Ini betul. tujuannya apa kemudian? Karena Banyuwangi sendiri kan hari ini alhamdulillah dalam situasi yang terkendali dan kondusif. Dengan Nggih, apel besar ini. apel besar itu adalah sebuah kegiatan yang kemarin memang secara komando, Mhm. perintah langsung dari Bapak Kapolda Jawa Oh, siap. Timur Mhm. untuk menjabarkan perintah dari Bapak Ya. Kapolri yang, programnya adalah Mhm. memperkuat Sabuk Ya. Kamtibmas. Mhm. Nah, perintah dari Pak Kapolda, direktif itu kita jawab dengan melaksanakan Mhm. apel besar. Apel besar ya. Kemarin dilaksanakan secara serentak di Siap, seluruh betul. jajaran, Mhm. wilayah Polda Jawa Timur, Mhm. yang target utamanya adalah memunculkan Mhm. ulang semangat, konsep Mhm. pemolisian Siap masyarakat. siap. Jadi, Mhm. jiwa-jiwa polisi yang syarat dengan nuansa tertib Mhm. sosial, taat asas Iya, terhadap aturan dan regulasi, itu yang siap. berusaha kemudian kita gaungkan Iya. ulang, supaya target dari hukum hadir Mhm. itu menciptakan Iya, ketertataan betul. sosial, Mhm. peradaban yang Iya iya berkelanjutan itu bisa kita iya. jaga, gitu Mas. Peradaban berkelanjutan. Nah, Iya artinya begini kemudian, melihat jumlah personil Polri di Banyuwangi ini kayaknya belum ideal ya dengan jumlah penduduk iya masyarakat di Banyuwangi. iya, Sehingga betul kan kadang-kala pengamanan kalau diserahkan penuh kepada kepolisian, ya belum tentu bisa harus ada partisipasi masyarakat. betul Seperti betul. apa sebetulnya kondisi Polres Banyuwangi terkait dengan SDM Ya, untuk kalau SDM, Mas Saeb, dan pemirsa sekalian yang melihat acara ini bahwa nggih, Polresta Banyuwangi ini sesuai dengan standar, daftar personilnya nggih, itu harusnya memiliki jumlah 2.227, terus iya idealnya iya, harusnya tapi detik ini kita baru punya 1.023. masih kurang ideal. 1.023 dengan Mhm, kondisi anggota yang sakit iya, ada mhm sekian, mhm ada yang masih mhm, melaksanakan demosi sekian, sehingga mhm mhm, yang bisa kita gunakan di lapangan sekitar 900 ya, 950-an. 50 itu. Nah, kalau kemudian jumlah masyarakat dan luas wilayah Mhm secara geografis mhm ini di wilayah Banyuwangi yang mhm, begitu luar biasa, itu untuk pelayanan mhm publik mhm, yang harus standarnya itu maksimal di iya 300 itu iya, jauh. Karena Polresta satu personilnya masih harus melayani mmm, lebih dari 1.900. 1.900 Ya itu. sangat belum ideal menurut Ya saya, ya ya mhm. ya. Terus yang diinginkan keterlibatan masyarakat untuk, membantu kinerja kepolisian seperti apa sebetulnya? Lebih fokus untuk bisa menjadi polisi bagi Oh, dirinya polisi bagi sini siap, sendiri, mhm, polisi untuk iya, keluarganya. Jadi mhm jiwa-jiwa polisi mhm, yang dia memiliki, apa namanya, filosofi untuk siap, tertib dengan mhm aturan, faham dengan, etika dan adab mhm, yang berlaku di masyarakat, siap. ya itu jiwa jiwa polisi harusnya Polisinya kan harus seperti itu. ditumbuhkan di Betul masyarakat, betul. ya seperti itu. Pemirsa selain mengedepankan tentang Kamtibmas dan peran serta masyarakat menjadi polisi dirinya sendiri, selama menjabat di Polresta Banyuwangi, Pak Kapolres juga baru saja melakukan gebrakan untuk pengungkapan kasus. Karena kita tahu beberapa yang lalu kita sempat ada kelangkaan LPG untuk Ya subsidi 3 ya kilogram. ya. Ternyata
dengan langkah yang cukup taktis dari laporan masyarakat, berhasil Iya. mengungkap penyalahgunaan distribusi LPG, Pak, ya. Nggih. Ya, bisa dijelaskan kemudian barangkali efeknya kepada masyarakat dengan pengungkapan kasus tersebut? Iya, kalau secara filosofis sebenarnya kan ada alokasi subsidi itu kan sebuah kebijaksanaan yang Iya, luar biasa dari siap. pemerintah untuk menjamin keberlangsungan Siap. kebutuhan dasar dari masyarakat yang Nggih. membutuhkan. Nah, harapan saya adalah aturan main yang sudah dibuat oleh negara itu dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau memang itu alokasinya untuk masyarakat yang tidak mampu, ya Ya, seyogianya yang siap. secara, apa namanya, kemampuan itu tidak layak Nggih. mengkonsumsi subsidi, Iya, ya sadarlah, betul, begitu. iya. Nah, kemarin temuan di lapangan itu yang kita dapatkan justru malah orang yang harusnya mendistribusikan, Mendistribusikan, itu yang ya, ya, memindahkan betul. gitu. Kemudian bekerja sama dengan oknum-oknum yang mau mengambil keuntungan, Ya, kan begitu. Kita sudah, eee, melakukan ya, penyelidikan cukup lama, kita ya. lakukan pengamatan, dan betul pada saat kita lakukan penegakan hukum itu, LPG 3 kilogram, 3 ya, kilogram, yang ya. dikenal dengan namanya tabung Melon, melon. ya, Nah, karena itu bentuk warnanya kayak melon, ya, ya, itu dipindahkan ke tabung yang, ukuran 12 lebih besar, betul. kilogram dan 50 Ya, kilogram, yang harusnya itu alokasinya untuk masyarakat mampu dan betul. kegiatan industri. Sehingga kan kelangkaan kemarin ya bisa jadi disebabkan oleh Salah modus-modus satunya salah seperti satunya. itu. Jadi kan memang, eee, yang harus kita biasakan dalam, kehidupan sehari-hari, Nggih, Mas Saip, kita semua itu harusnya menggunakan konsep, eee, think global, do it lokal. Oh, Jadi siap. kita ini harus berpikirannya secara utuh, Utuh. makro, untuk melakukan sesuatu yang menjadi lokal-lokal, eee, apa namanya, tanggung jawab kita ini. Iya. Supaya bisa lebih tepat dalam proses pengambilan keputusan, menentukan langkah, Siap. gitu. Termasuk juga dalam penegakan hukum Iya. ini. Selain penyalahgunaan distribusi kan juga ada BBM kemarin komandan, ungkap Betul kasus tersebut. betul Iya. betul, sama. BBM pun juga sama. Secara teknis, pemerintah ini kan menjamin keberlangsungan kebutuhan Iya, masyarakat siap. yang, memang di bawah Iya. standar, kemampuannya. Nah, harusnya itu juga jangan kemudian dijadikan sebagai potensi mengambil Iya. keuntungan. Kemarin Iya. juga begitu, Mas. Subsidi, BBM subsidi itu Nggih. dibeli, ya kan, yang sudah ditata Iya. sedemikian rupa harus pakai barcode dan Betul. ya dimanipulasi. Iya. Bahkan ya kalau menurut saya, aduh, Iya, menyedihkan lah jadi kalau kan kemudian itu. tetap merugikan kepada Betul betul masyarakat. betul betul. Nah, dari hasil pengungkapan ini tadi atau kemarin langsung mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jawa Timur? Oh Ya. iya, Pak Kasat Reskrim, Oh, ya ya. saya juga terima kasih sama seluruh jajaran, Iya. anggota Reserse Kriminal Polresta Banyuwangi yang sudah sukses, melaksanakan tugas pokoknya untuk melakukan penegakan hukum Ya. dan mendapatkan reward Siap. karena, dianggap paling berprestasi Ya. lah, kira-kira Ya. begitu, Mas. Betul, kan yang menjadi atensi Ya, masyarakat kayak penyalahgunaan BBM maupun betul LPG betul di tengah situasi yang seperti sekarang ini. betul betul. Pak Kapolres ini kan lebih dikenal sangat religi sekali. Nah, Banyuwangi ini kan juga heterogen, banyak pondok pesantren, Oke. juga banyak tokoh-tokoh ulama, para kiai. Nah, hubungan Bapak begitu menginjakkan kaki di Banyuwangi kemarin langsung ketemu para tokoh-tokoh. Memang seperti itu, Pak? Ya, Seperti kalau apa? kalau itu kan memang sudah menjadi Iya. bagian dari etika Nggih. dan Iya. adab kita lah Betul. ya, Mas. Kalau Ya. orang baru ya sowan sama yang sepuh-sepuh, sowan sama tokoh Nggih. agama, tokoh masyarakat. Tentunya ini menjadi bagian penting supaya ritme pelayanan Iya. publik itu selaras Iya. dengan perjuangan beliau-beliau Iya, yang iya. sudah lebih lama tinggal di Iya. sini mempertahankan peradaban itu, Iya. kan gitu. Saya dengar petuahnya ada konsep hablum minallah yang disampaikan sering Pak Kapolres. Iya 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 Seperti iya. apa kesadaran berpikir manusia ini agak Mhm mhm. bisa dijelaskan? Jadi Iya,
Kalau itu dalam perspektif, Siap. ya kan memang perspektif sudut pandangnya kan bisa Nggih. beda-beda, Mas, ya. Tapi mencoba untuk meyakinkan bahwa Nggih. yang kita lakukan itu selaras dengan perjuangan Iya. manusia-manusia suci, Siap. ya, kita ini umat baginda Nabi Muhammad, ya saya berpikiran bahwa baginda Nabi itu tugas utama diturunkan di muka bumi itu Iya. kan untuk berilmu. Betul. Setelah berilmu kemudian berakhlak yang baik, Iya. setelah berakhlak yang baik bermanfaat untuk sesama, Iya. supaya apa? Sesama ini sesama makhluk, tidak Betul, hanya ya, sesama sama manusia, manusia, ya. supaya rahmat untuk semesta Ya, ini bisa rahmatan lil dicatat. alamin. Nah, kira-kira begitu, Mas. Jadi konsepnya ke sana sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat kan tujuannya kan ke sana ini. Alurnya itu berilmu supaya berakhlak, Ya. supaya baik, setelah baik bermanfaat untuk sesama, Siap. setelah itu rahmat bisa datang Amin. kan untuk semesta kan gitu. Siap. Polri juga tidak lepas dari program-program ketahanan pangan Betul, yang betul, digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nggih. Seperti apa di Banyuwangi sendiri? Kita lihat juga ada tanam jagung, tanam padi dan lain sebagainya. Nggih. Peran Polri di sana seperti apa, Pak Kapolres? Ya, selaras dengan kebijakan dari Bapak Presiden di Nawacita, terus kemudian Pak Kapolri juga menjabarkan dengan program presisinya, Ya. program-program untuk memastikan bahwa bahan-bahan pangan kebutuhan dasar masyarakat ini harus tersedia, Nggih. karena memang ini menjadi hajat hidup masyarakat. Polri terlibat langsung dalam hal ini Polresta Banyuwangi terkait dengan penanaman jagung, proses siklus pendistribusian jagung, terus kemudian pembangunan dapur-dapur makan bergizi gratis gitu. Nah, ini kita jadikan sebagai salah satu kegiatan yang memang harus kita optimalkan ya di tengah situasi geopolitik yang sedang tidak jelas arahnya kemana ini, sehingga kita pastikan bahwa masyarakat itu memiliki potensi kenyamanan dan kepastian bahwa kebutuhan dasarnya masih dalam kondisi aman. Siap. Nah, ini terus bergulir ya Pak Kapolres. Di ujung tombaknya adalah Bapak-Bapak Babin Kamtibmas di lapangan. Kita mengikuti perkembangan itu. Nah, ini yang cukup menarik Pak Kapolres. Selain polisi juga menyandang gelar doktor. Doktor di bidang ilmu hukum. Ini bisa dijelaskan sedikit aja Pak Kapolres, kenapa harus konsentrasi di bidang ilmu hukum? Iya. Biar ya. Kan konsep-konsep dasar kita bernegara ini bahkan dalam era reformasi itu sudah sepakat para pimpinan di atas itu menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi kan begitu. Nah, memahami hukum itu sendiri kan juga menjadi penting. Sebenarnya tidak dalam konteks kemudian hanya sekedar gagah-gagahan. Saya merasa butuh mencoba memastikan bahwa yang didawuhkan Kanjeng Nabi, kamu harus berilmu kan gitu. Terus kemudian setelah berilmu biar kamu bisa punya akhlak yang baik kan gitu, supaya menjadi manusia yang paham arah gitu. Itu aja sebenarnya arahnya ke sana. Dan dinamika ketika saya semakin mencoba mencari tahu, saya merasa semakin tidak tahu. Nah, itu yang terjadi, Mas. Semakin tidak tahu ya. Semakin saya mencari tahu, semakin saya merasa bahwa banyak yang saya tidak tahu. Itu yang saya rasakan, Mas. Juga sangat intens sekali dengan pembinaan mental anggota ini yang sangat menarik. Bapak Kapolres sering memberikan tausiah. Oh, enggak, bukan tausiah. Apa ya, semacam memberikan pencerahan karena dari basic keilmuan di keagamaan. Petuah-petuah itu sangat dibutuhkan. Memang ini rutin setiap ba'da duhur atau setiap hari untuk para anggota yang di Polres? Iya, yang penting ada waktu luang, terus kemudian situasinya itu memang membutuhkan untuk saya memberikan penekanan khusus kepada anggota. Ya, kesempatan itu saya sampaikan kepada mereka supaya frekuensi dari anggota dan seluruh perangkat pimpinan yang ada di Polresta mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah, terus kemudian pembangunan bisa berkelanjutan. Itu arahnya ke sana. Nah,
anggota ini akan bisa kita ajak optimal kalau kemudian karakternya terbentuk. Ya. Karakter Bayangkara dengan Ya. filosofi berdirinya pasukan Bayangkara, Ya. terus kemudian pilar-pilar kita Ya. berbangsa yang berkarakter, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, penyadaran tentang keberagaman dengan Ya. Bhinneka Tunggal Ika, Ya. dan kerangka rumah yang bernama Negara Ya. Kesatuan. Itu kan harus kita Ya. terus dengungkan ya, Siap, Mas siap. Happy. Jadi perbincangan kita malam hari ini sangat menarik sekali. Iya, Mas Happy. Suatu kesempatan lagi kita bisa melanjutkan. Siap. Karena Nggih, keterbatasan waktu juga, Pak Iya, Mas Happy. Kapolres. Nggih, Mas Happy. Barangkali harus ada statement, closing statement-nya atau reasoningnya seperti apa untuk Banyuwangi tercinta ini dari sisi Kamtibmas, keterlibatan masyarakat tadi. Iya, ada dua hal, Mas Happy. Siap. Yang pertama, masyarakat Banyuwangi, Ya. saya memperkenalkan diri, saya Kapolresta Banyuwangi yang baru. Sudah 3 bulan setengah tepatnya, 3 bulan setengah saya menjabat di sini, dan mohon diterima karena tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu mengamanahkan kita ini memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian menjaga Harkamtibmas, dan yang ketiga kita memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa peradaban ini berjalan dengan baik, dengan pilar-pilar akhlak yang baik, supaya generasi kita mendapatkan uswah-uswah, contoh-contoh yang baik dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan kesinambungan tongkat estafet. Itu yang pertama. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini saya mohon untuk diterima dan izinkan saya membersamai masyarakat Banyuwangi untuk hidup dan bertetangga, berkolaborasi dengan konsep-konsep yang sekarang sedang dibangun, yaitu Sabuk Kamtibmas. Sabuk Kamtibmas. Itu ruhnya adalah pemolisian masyarakat. Kita berharap masyarakat bisa jadi polisi untuk dirinya. Contoh konkretnya bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri itu apa? Contoh, kalau mau pergi rumah kosong pastikan dikunci. Nah, motor mau ditinggal belanja sedang di tempat parkiran, pastikan bahwa kuncinya diambil, syukur-syukur ditambah kunci ganda, gitu ya. Itu menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Orang tua tahu kegiatan anak sehingga bisa melakukan mitigasi terkait potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah filosofi hidup yang saya pengen cuman menukil kalimat dari senior jauh di kepolisian, Pak Hugeng Imam Santoso. Itu beliau berpesan begini, penting untuk jadi orang baik, untuk menjadi orang penting, tapi lebih penting kita berusaha untuk menjadi orang baik. Itu mungkin, Mas. Terima kasih, sangat luar biasa sekali closing statement-nya. Pemirsa Radar Banyuwangi TV, kita kesempatan lain kita bisa berbincang santai dengan Pak Kapolresta Banyuwangi yang sangat humble dan religi dan banyak visi misinya ke depan. Masih banyak kemudian nanti yang kita berbincangkan santai di tempat ini, kadang bisa pindah nanti. Karena lokasi ini kan cocok sekali untuk kopi. Terima kasih. Saya Saifuddin Mahmud mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kapolres kesempatannya.